Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dari Matius 16 ayat 22 dan 23 demikian. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, dua ayat ini adalah bagian dari perikop yang menceritakan episode ketika Yesus bersama para murid hendak mengadakan perjalanan terakhir ke Yerusalem. Pada waktu itu, Yesus memberitahu penderitaan yang akan dialaminya. Oleh karena itu, para murid yang diwakili oleh Petrus merasa perlu mengingatkan Yesus untuk menghindari situasi yang menurut mereka berbahaya. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Saudara, perkataan dan tindakan Petrus ini tentu didorong rasa kasihnya kepada Yesus. Juga tentunya oleh pikiran logis yang menurut ukuran manusia sangat rasional. Ketika seseorang tahu bahaya, tentu ia akan menghindari bahaya itu, bukan? Namun saudara, respons Yesus terhadap perhatian Petrus dan teman-temannya sungguh di luar dugaan. Dengan keras, Yesus berkata kepada Petrus, mungkin dengan intonasi suara yang keras, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, respons Yesus ini tentu bukan karena ia tidak mau dikasihi, atau bahkan ia membenci Petrus, bukan. Perhatikanlah, bukan Petrus yang ditegur oleh Yesus di sini, melainkan iblis. Yesus berkata, "Enyahlah iblis." Yesus sadar betul ada iblis di balik pernyataan Petrus. Iblis menggunakan Petrus untuk menggagalkan rencana penyelamatan Allah. Keinginan untuk tetap hidup dan selamat yang ada pada diri Petrus dimanfaatkan oleh iblis untuk membuat Yesus tidak taat pada Bapa. Sampai saat ini, beginilah cara kerja iblis. Ia akan memanfaatkan keinginan kita. Karena itu, satu-satunya cara untuk menangkal perangkap iblis adalah dengan membunuh keinginan, menguji setiap keinginan yang kita miliki. Jika terbukti keinginan itu tidak baik untuk kita maupun untuk orang lain, maka bunuhlah keinginan itu. Jangan biarkan iblis mendorong kita untuk membuahi keinginan. Betapapun keinginan itu tampak wajar, biasa-biasa saja, dan normal. Namun, jika keinginan itu nyata-nyata merugikan, ya dibuang saja. Disinilah kita diperhadapkan pada tantangan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Sama seperti Yesus yang taat, yaitu ketika kita menguji keinginan, menyeleksinya, menyaringnya, dan menatanya. Supaya yang kita ingini hanyalah keinginan-keinginan yang suci, yang menyejahterakan semua, bukan hanya keinginan yang mempesona kita. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucapkan segala syukur untuk kasih karunia yang Engkau tunjukkan kepada kami, untuk kemampuan kepada kami memiliki keinginan di dalam kehidupan kami. Namun kami juga memohon hikmat-Mu agar kami dapat diberikan kemampuan untuk mampu menyeleksi, mampu menata, dan mampu menyaring keinginan-keinginan kami itu, sehingga apa yang menjadi keinginan kami seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Apa yang kami lakukan seturut pula apa yang menjadi keinginan-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang berada pada masa pemulihan, dan juga para adiuswo yang mulai mengalami demensia. Kami berdoa bagi jemaat yang saat ini sedang menghadapi pergumulan. Mereka yang bergumul dalam pergumulan ekonomi. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan yang tidak tentu untuk dapat mencukupi kehidupan sehari-hari. Mereka yang bergumul dengan relasi dalam suami dan istri. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja dalam mempersiapkan kegiatan-kegiatan Natal dan juga peribadatan agar diberikan keamanan dan juga kesehatan. Ya Allah,
Inilah seru dan doa kami. Amin.